Saudara, masyarakat diminta untuk mulai memikirkan dampak lingkungan dan kesehatan di masa depan karena mikroplastik telah ditemukan di laut, udara, bahkan dalam makanan dan air. Akibatnya mikroplastik juga telah ditemukan di berbagai jaringan tubuh. Semuanya berawal dari limbah industri dan degradasi plastik yang besar dan berlebihan. Apakah mikroplastik benar-benar merugikan? Inilah yang kemudian dijawab oleh sejumlah peneliti dari berbagai negara yang mempelajari bahwa mikroplastik sebuah ancaman baru yang tak kasat mata tetapi mengancam. Beberapa peneliti, termasuk dokter kandungan, juga ikut mempelajari racun lingkungan dan kaitannya dengan kehamilan. Peneliti melihat ada kekhawatiran tentang dampak mikroplastik terhadap kesehatan bayi dan orang dewasa. Lantas, apa itu mikroplastik? Plastik adalah bahan buatan manusia. Banyak diantaranya berasal dari minyak atau produk minyak bumi lainnya. Plastik dapat terurai menjadi partikel yang lebih kecil melalui paparan panas dan cuaca, dan bahkan melalui pencernaan hewan. Para peneliti semakin tertarik pada mikroplastik yang ukurannya bisa sebesar penghapus pensil atau sekecil rambut manusia. Plastik berukuran sangat kecil ini telah terdeteksi di udara, air, dan tanah, bahkan di dalam susu, serta di dalam botol dan air minum keran. Mikroplastik juga ditemukan dalam berbagai makanan, termasuk garam, gula, madu, nasi, dan makanan laut. Para peneliti masih mencoba memahami tingkat paparan. Namun penelitian demi penelitian menemukan tanda-tanda plastik di jaringan tubuh. Because microplastic particles carry with them all the toxic chemicals that are in plastic, they act like little Trojan horses. They can carry these toxic chemicals into the tissues, into the organs of the human body. And some of these chemicals can cause cancer, some can cause neurological disease, some can interfere with the balance of hormones in the human body and interfere with reproduction. So all of those are possibilities. None of them are proven yet. People are urgently moving forward to study them. Ada cara untuk mengurangi potensi paparan mikroplastik, kata para peneliti. Salah satunya menjaga kebersihan seperti melepaskan sepatu sebelum masuk ke dalam rumah untuk menghindari debu yang mengandung plastik ke seluruh rumah. Hal sederhana lainnya, tidak memasukkan makanan ke dalam microwave dalam nampan plastik. Dan pilihlah botol air berbahan baja tahan karat atau kaca yang dapat digunakan kembali daripada botol plastik sekali pakai.